Pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan tentang perkembangan realisasi subsidi dan kompensasi dalam APBN tahun anggaran 2025. Tapi mungkin karena saya waktunya agak terbatas, saya akan agak singkat sedikit ya Pak. Cuman saya respons sedikit terhadap tadi klaim dari BUMN bahwa beberapa ada yang subsidinya belum dibayar di tahun 2024. Saya sudah confirm sama tim kami di sini. 2024 subsidinya sudah dibayar penuh, termasuk kompensasinya. Yang terakhir bulan Juni ya, yang untuk Pertamina dan PLN Juni. Jadi harusnya sudah clear Pak itu. Saya nggak tahu kenapa belum masuk ke rekening mereka. Mungkin kita cek nyangkutnya di mana di mereka, tapi di tempat kami sudah kami kirim. Saya akan masuk langsung ke perkembangan dan tantangan subsidi. Tadi Pak Ketua juga bilang subsidi adalah untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar. Saya setuju Pak, setuju sekali, karena tidak semua anggota masyarakat bisa menikmati kue perekonomian secara merata. Jadi subsidi adalah salah satu alat untuk memastikan mereka juga bisa menikmati kue ekonomi kita yang sedang berkembang. Tapi saya tahu juga bahwa kalau kita salah sasaran, subsidi bahkan bisa memperburuk ketidaksempurnaan pasar. Itu yang kita monitor terus ke depan. Jadi nanti BUMN juga harus lebih hati-hati kalau menyalurkan subsidi, jangan sampai menimbulkan tadi ketidaksempurnaan di pasar kita sendiri. Relatif tingginya Ketua, bisa interupsi. Silakan Pak. Pak Menteri, sebelum maju lebih ini, tadi malam kita rapat sama BUMN itu sampai hampir jam 10 malam. Dan datanya itu data terakhir, bahwa mereka masih punya tunggakan. Nah ini harus dibuat clear dulu. 2025 ya. Jadi 2024 mana yang benar ini? Pak, Jadi datanya mereka atau datanya Pak Menteri, supaya kita nggak saling salah menyalahkan. 2024 Gitu Pak, tolong di-clearin dulu antara di dalam pemerintah, ini kan pemerintah. Gitu Pak. ya, setahu saya sampai saat sekarang ya 2024 semuanya sudah dibayarkan datanya. Nanti kalau mereka ada klaim data yang belum dibayar, suruh menghadap saya secepatnya Pak. Tapi yang data yang kita miliki seperti itu. Memang 2025 masih ada yang belum dibayarkan, triwulan pertama, kedua, tapi kita mengikuti prosedur yang sedang berjalan sekarang. Kalau kita lihat nanti bulan Oktober yang triwulan pertama, kedua akan kita bayarkan penuh. Pak, langkah Bapak tidak menaikkan cukai kan ada yang seperti Pak ngasih karangan bunga ke Bapak. Sebenarnya bunganya wangi kok bagus. Menteri Keuangan Purbayayudi dikritik karena tidak menaikkan cukai rokok 2026. Dikutip dari Tribun News, berbagai pihak mengkritik karena langkah Purbaya dinilai akan membuat rokok mudah dijangkau anak-anak muda. Bahkan beberapa pihak mengirimkan karangan bunga ke kantor Purbaya sebagai bentuk kritikan. Salah satu pihak yang melayangkan kritik tersebut adalah Indonesia Youth Council for Tactical Changes, (IYC). Mereka bersama ratusan jaringan pemuda dari berbagai organisasi menggelar aksi protes yang unik. Pasalnya, sejumlah karangan bunga berjejer di Kementerian Keuangan sebagai bentuk protes. Ketua Umum IYC, Manik Margana Mahendra, menyoroti peran Purbaya yang tidak menaikkan cukai rokok 2026 dalam siaran persnya pada Selasa, 30 September 2025. Ia menyinggung soal Purbaya yang kerap dijuluki Menteri Kobau. Namun menurutnya, istilah itu menggambarkan sosok yang tegas, berani mengambil keputusan, dan tidak gentar melangkah. Namun ia menegaskan sikap Kobau tidak bisa dimaknai sebagai tindakan yang gegabah dan sembrono. Terutama dalam hal kebijakan publik yang menyangkut kesehatan masyarakat dan generasi muda. Manik pun mempertanyakan alasan Purbaya membatalkan kenaikan cukai rokok. Pak, langkah Bapak tidak menaikkan cukai kan ada yang seperti Pak ngasih karangan bunga ke kantor Bapak. Sebenarnya bunganya wangi kok bagus. Gak apa-apa, jadi gini, setiap kebijakan kan ada pro dan kontra. Ada yang suka, nggak suka. Cuma kita lihat yang mana yang paling bermanfaat buat ekonomi dan masyarakat itu yang dikerjakan. Dan sudah itu alasannya kenapa? Karena saya nggak mau industri kita mati. Terus kita biarkan yang ilegal hidup. Itu yang ini.
Oh nggak naik udah syukur. Harusnya kan mereka minta turun, intinya minta turun sih. Mereka bilang sudah cukup nggak naik. Sambil saya jaga market di sini supaya produk legal dari luar maupun dari dalam tidak menguasai pasar. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.